Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Iqbal Mirandani, mahasiswa MPDR dengan nomor NIM 501222319 pada mata kuliah studi komparatif di berbagai negara. Pada topik diskusi ini akan membahas tentang asesmen autentik dalam pembelajaran tematik. Dan pada subtopiknya akan membahas tentang refleksi dan pengalaman di SD Sekolah Cibubur Indonesia. Pertama yaitu pembelajaran tematik di sekolah dasar. Adapun yang dimaksud dengan tematik di sini adalah mengintegrasikan berbagai mata pelajaran. Artinya kita bisa menggabungkan dua mata pelajaran menjadi satu. Contoh matematika dan IPA gitu. Dan ketika sudah menemukan atau diintegrasikan mata pelajaran tersebut, lalu dibuatkan konsep tema pembelajaran. Dan setelah itu pembelajarannya akan lebih bermakna dan kontekstual. Adapun peran asesmen autentik di sini yaitu menilai kemampuan secara menyeluruh. Artinya peserta didik bisa mengetahui proses mereka belajar dari awal hingga akhir dan memfokuskan pada proses dan produk. Jadi setelah mereka belajar satu subtema, nanti di akhir pembelajaran akan ada produk yang mereka hasilkan gitu. Kemudian mendorong keterlibatan dan motivasi siswa. Jadi di sini diharapkan dengan adanya kurikulum tematik ini peserta didik menjadi lebih aktif ya, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian mendukung profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, berkebinekaan global dan lain sebagainya. Lalu bagaimana asesmen autentik untuk meningkatkan pembelajaran? Di sini dijelaskan bahwa asesmen autentik dapat memberikan gambaran nyata tentang pengetahuan dan juga kemampuan peserta didik. Kemudian menilai dari penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Dan nanti di akhir guru bisa memberikan umpan balik atau feedback berkelanjutan. Sehingga nilainya itu dinilai dari awal proses dan juga nanti di berkelanjutan seperti itu. Dan kemudian berikutnya adalah pengalaman saya di SD Sekolah Cibubur Indonesia. Ketika menggunakan proyek tematik ini, kami pernah melakukan gabungan antara mata pelajaran IPA. Di sini peserta didik melakukan observasi di luar sekolah dan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya itu seperti apa. Dan nanti di akhirnya peserta didik akan membuat produk atau poster dari hasil mata pelajaran IPA dan juga gabungan mata pelajaran lainnya. Seperti itu. Kemudian adapun tantangan dan solusi yang dapat dilakukan yaitu tantangan yang pertama ketika membutuhkan waktu lebih banyak, maka solusinya adalah libatkan guru yang lain untuk bekerja sama agar waktunya tidak terbuang sia-sia. Berikutnya adalah ketika membuat rubrik penilaian. Ketika menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema, pasti akan terlihat sangat sulit ketika membuat rubrik penilaian. Oleh sebab itu solusinya adalah membuat instrumen sederhana namun efektif dan tujuan pembelajarannya pun tercapai. Dan terakhir adalah memastikan semua siswa aktif. Karena ketika mereka melakukan secara kelompok ini pasti akan ada yang terlihat dominan ataupun lebih aktif daripada siswa lainnya. Oleh sebab itu kita sebagai pendidik atau guru wajib melakukan pembimbingan secara individual agar siswa tersebut atau peserta didik tersebut bisa lebih aktif lagi.
dalam pembelajaran. Kemudian kesimpulannya yaitu pertama, asesmen autentik relevan untuk pembelajaran tematik. Kemudian membuat proses belajar menjadi lebih bermakna dan memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan peserta didik. Dan juga berikutnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.